Selamat datang di Zoom Metaverse Power Team Indonesia. Teman-teman, di slide pertama, di sini kami menyampaikan hal penting, kata kunci pertama di dunia. Nah, kita menyadari semua orang pastinya pernah melakukan bisnis, baik itu network, dari MLM, ataupun dari BO, ataupun dari sistem donasi, atau apapun itu. Tapi pada dasarnya ketika kalimat ini pertama di dunia, artinya tidak ada kesamaan. Metaverse benar-benar adalah sebuah bisnis yang ditemukan baru-baru ini. Penemuan dari Lado Oktanikop dengan sistem terbaru yaitu matrix system. Jadi, ini bukan binary system, matahari system, ataupun trinary system. Dan ini juga bukan sejenis investasi BO seperti itu, ataupun MLM, ataupun penjualan robot trading, sistem donasi, ya, bot, bukan. Tapi ini murni adalah pemasaran program, yang mana program itu adalah sebuah sistem bisnis yang juga program tersebut memungkinkan mendistribusikan aset-aset digital. Nah, artinya ini berbeda sekali, pastinya ketika ini adalah hal baru, pastinya secara market cukup luas dan teman-teman akan mendapatkan manfaat lebih. Ya. Nah, proyek ini ditawarkan sebagai solusi sekali untuk selamanya. Kenapa? Teman-teman mungkin menyadari selama ini berbisnis ya 6 bulan, 3 bulan berhenti. Sudah membangun, ya sudah mempelajari produknya, mempelajari sistemnya, tapi berhenti. Nah, maka dengan hadirnya Metaverse, kita menawarkan solusi agar teman-teman bisa menerapkan komitmen dan konsisten. Karena sekali belajar, mengembangkan bisnis ini, memahami produk dan sistem beserta teknologinya, maka itu selamanya akan digunakan. Oke, artinya tidak ada kesia-siaan di dalam pengembangan proyek Metaverse ketika teman-teman menyadari bahwa ini adalah bisnis yang sebenarnya. Karena unsur kekuatannya cukup baik, karena sudah menggunakan teknologi blockchain dengan algoritma program yang sangat adil, smart kontraknya cukup adil dalam hal pengaturannya. Nah, jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya merangkum apa itu Metaverse. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa Metaverse ini adalah DeFi platform. Jadi DeFi desentralisasi finance. Jadi tidak ada unsur sentralnya. Jadi tidak melibatkan pihak ketiga juga, perusahaan juga, karena ini murni bisnis terdesentralisasi, baik produknya ataupun sistemnya. Nah, artinya tidak ada elemen sentral sama sekali, maka disebut dengan DeFi project. Nah, Metaverse adalah DeFi project berlapis dalam satu ekosistem, yaitu ekosistem Metaverse. Pengembangannya banyak, ya, pengembangan banyak elemen produk blockchain. Pengembangan apa aja? Program aset smart contract, matrix system, dan digital asset. Sistem ini dikembangkan oleh Lado Oktanikop. Dia menemukan sebuah sistem dan akhirnya dia ciptakanlah sistem tersebut namanya matrix system. Kemudian ditanamkan di dalam jaringan Polygon sehingga dia bebas siapapun. Nah, jadi harapannya di sini teman-teman bisa memahami bahwa kita sedang memasarkan program aset smart contract, ya. Yang mana ini adalah pengembangan berlapis dalam hal banyak produk. Kita sudah mendapatkan program aset tekstil matrix, kemudian NFT royalty juga sudah didistribusikan dalam hal fungsionalnya ditingkatkan. Kemudian kita juga sudah masuk di dalam program inti atau sinkronisasi core programnya. Dan saat ini sudah diluncurkan juga program Universe Matrix beserta distribusi multi-mining Porosquin. Oke, artinya kita sudah masuk di roadmap-nya di fase Universe Multi-mining. Kedepannya akan ada marketplace, kemudian ada swap program, kemudian ada Metaverse, kemudian ada wallet digital yang akan dikembangkan, dan juga kita menunggu di Porosquin untuk dilistingkan di market dan digunakan di dalam ekosistemnya Metaverse. Ini akan sangat menarik. Ini adalah sebuah ekosistem besar. Ada zona game juga, ada game blockchain-nya juga, dan ada program mana dan banyak lagi. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa memahami, kita mengembangkan ini adalah untuk masa depan. Ya, bisnis ini mengandung unsur masa depan dengan adanya banyak pengembangan elemen-elemen produk blockchain-nya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam hal ini, Metaverse menggunakan teknologi blockchain, teknologi yang sangat sempurna.
Jadi, pemasaran program aset terdesentralisasi didukung oleh teknologi smart contract yang revolusioner. Kode smart contract Metaforce ini sepenuhnya tersedia untuk umum. Jadi, teman-teman dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Oke, pertama ini statusnya otonom. Metaverse dibangun di atas teknologi smart contract yang sepenuhnya otonom yang tidak menyertakan faktor manusia. Oke, dengan tidak adanya faktor manusia di dalam sistem atau kontrol dananya, sehingga kita cukup aman. Selama ini penyebab dari masalah penipuan, masalah risiko itu karena ada faktor manusianya di dalam sistem, baik sistem keuangannya ataupun sistem bisnisnya. Nah, di sini dihilangkan faktor manusianya, jadi statusnya otonom. Kondisinya, yang kedua, kondisinya tidak dapat diubah. Jadi, blockchain mengamankan algoritma. Oleh karena itu, tidak seorang pun, bahkan pembuat ide, dapat mengganggu, membatalkan, atau mengubah transaksi yang ada di proyek ini. Baik transaksinya ataupun sistem yang sudah diluncurkan. Jadi tidak ada istilah perubahan-perubahan plan, perubahan sistem, pengurangan bonus, gagal bayar, nggak ada. Ya, jadi kondisinya sudah diikat oleh smart contract, teknologi blockchain. Kemudian yang ketiga, transparan. Nah, kode smart contract ini terbuka. Siapa saja, kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi yang ada di Metaverse secara keseluruhan. Baik itu transaksinya, kemudian untuk lihat logic programnya, karena semuanya terbuka, transparan, dan tidak ada ditutup-tutupin. Nah, ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang bisa diandalkan. Jadi teman-teman, dengan adanya transparansi ini adalah kekuatan di dalam bisnis. Dan implementasi transparansi di dalam bisnis network itu hanya di Metaverse. Kenapa memungkinkan? Karena bantuan dari teknologi itu sendiri. Ketika bisnisnya transparan, artinya penipuannya di mana? Karena selama ini penyebab dari penipuan itu sendiri karena ketidaktransparansi di dalam sebuah proyek. Oke. Kemudian yang keempat, sepenuhnya otomatis. Nah, ini menarik. Semua transaksi antar anggota ya dilakukan secara langsung dari wallet to wallet atau dompet ke dompet. Jadi artinya ini sama seperti pemasaran langsung, orang ke orang, tapi dibantu dengan teknologi. Jadi wallet to wallet. Jadi di sini dalam istilahnya peer to peer kalau blockchain ya, bahasa dalam cryptocurrency-nya peer to peer. Nah, jadi di sini tidak ada proses withdraw, klik-klik tombol withdraw, nggak ada. Konfirmasi ke admin, nggak ada. Ya, semuanya dananya itu ada di wallet masing-masing. Jadi tidak ada penyimpanan dana di pihak ketiga. Nah, ini cukup aman karena sistem ini sepenuhnya otomatis. Nah, kemudian ini terdesentralisasi juga ya. Di sini tidak melibatkan pihak ketiga, ya, perusahaan, manajemen, ya, ataupun. Nah, jadi menarik. Adapun dalam pengembangan ini namanya pencipta, ya, penemu, ya, pembuat dari program ini. Nah, Lado Oktanikop pastinya itu sama seperti kita statusnya. Dia peserta sama seperti kita. Jadi tidak ada perbedaan antara Lado dan kita. Lado juga mempunyai sistem yang sama, kemudian harganya juga sama, dan dia ketika ingin mendapatkan bonus, dia juga harus melakukan hal yang sama. Artinya melakukan pengembangan. Nah, dalam hal ini ketika teman-teman ikut di bisnis ini dan mengembangkan bisnis ini dalam hal memasarkan program tersebut, ada yang bergabung dan ikut menjadi partner, dalam hal ini bonusnya juga untuk kita. Jadi di sini bukan sistem bonus sponsor, matching bonus, jadi 100%-nya itu dana hasil dari pemasaran pengembangan yang kita lakukan ya untuk diri kita dan tim. Jadi tidak istilah kita dapatnya 10%, sisanya dikirim ke Lado. Bukan, ini bukan MLM, ini bukan BO network, bukan. Nah, inilah kehebatan dari bisnis ini. Nah, menariknya terdesentralisasi dalam kategori produknya, programnya, kemudian juga semua elemen yang ada di sini itu 100% terdesentralisasi. Oke. Kemudian 100% dalam jaringan, dalam hal keuangannya. Jadi di Metaverse ini tidak ada biaya-biaya yang tersembunyi atau biaya layanan. Nah, biasanya ada namanya harga ponder, harga ring 1. Nah, dalam hal ini tidak seperti itu di Metaverse. Semuanya sama, berlaku adil.
Ada harga stokis yang harganya lebih murah, biasa kita kenal di dalam dunia network. Di sini nggak seperti itu. Semua orang yang bergabung di Project Metaforce, dia mempunyai pijakan yang sama, keadilannya ada, matriks sistemnya sama, harganya sama, jadi tidak ada biaya-biaya yang aneh-aneh dalam hal menguntungkan sekelompok orang, individu tertentu, nggak ada di sini. Ini menarik sekali. Nah, jadi teman-teman harus memahami poin-poin dalam hal kelebihannya Project Metaforce ini, karena teknologi yang baik, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam hal pengembangan proyek bisnis apapun, sehebat apapun bisnis, ya, bisnis berskala global, internasional, anti scam, apapun itu ceritanya, tanpa ada pembuktian, itu adalah omong kosong. Maka Metaverse telah terbukti menghasilkan percepatan yang luar biasa, hanya dalam waktu 1 bulan. Nah, data-data ini kita ambil setelah mereka bergabung, kita ambil datanya, kemudian kita lihat, ternyata hasilnya luar biasa dalam 1 bulan. 200 juta, 140 juta, 64, dan banyak lagi. Ini di tim Power Team aja, belum tim yang lain, belum negara lain. Nah, artinya jelas bahwa ketika teman-teman melihat peluang bisnis ini dan melakukan pengembangan bisnis, dan pastinya akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Pendapatannya di atas pendapatan umum, ya. Pendapatan orang rata-rata. 200 juta 1 bulan itu luar biasa. 140 juta, apalagi ibu-ibu rumah tangga. Nah, artinya ini cukup terbukti, ya, untuk percepatan pendapatan. Nah, harapannya teman-teman bisa melihat, saya rasa pembuktian ini sudah cukup, bahwa Metaverse bisa menghasilkan uang, bisa merubah finansial kita menjadi lebih baik, mempercepat impian. Jelas bahwa di Metaverse telah terbukti banyak yang menghasilkan, membeli mobil, membeli rumah, membantu orang tua, menyekolahkan anak. Jelas, semuanya buktinya ada. Nah, artinya secara pembuktian saya rasa sudah cukup, bisnis ini bisa merubah kita secara finansial yang lebih cepat, ya. Jadi teman-teman bisa mengandalkan bisnis ini dalam perubahan hidup. Oke. Nah, di dalam hal ini kita harus sama-sama mengetahui Metaverse ini adalah bisnis berskala global. Ada di ratusan negara, semua orang banyak terlibat di pengembangan proyek ini. Jadi sangat tidak memungkinkan menggunakan uang fiat. Dan bisnis ini produknya bukan produk pemutih, ya, bukan juga produknya sejenis obat kuat atau apapun itu. Bukan. Nah, proyek ini adalah produknya program aset dan digital aset. Maka dengan itu pastinya alat transaksinya juga menyesuaikan. Kita gunakan di sini namanya DAI Stablecoin. Ya, DAI Stablecoin itu adalah cryptocurrency, koin yang stabil. Dalam hal satuannya itu 1 DAI sama dengan 1 dolar. Kalau rupiahnya berapa? Rupiahnya pastinya mengikuti kurs pada detik itu. Nah, kisaran sekitar 15 ribuan 1 DAI-nya. Nah, alat transaksinya itulah yang digunakan. Nah, untuk mendapatkan DAI Stablecoin ini gampang, karena DAI Stablecoin ini ada di peringkat 13 market cap secara penggunaan atau volume. Nah, di Indonesia sendiri, teman-teman bisa membeli, menukarnya di toko kripto, exchanger kripto di Indonesia. Nah, di toko kripto itu teman-teman bebas membeli, menjual, dan pastinya itu sah secara hukum, karena toko kripto adalah salah satu exchanger yang cukup terbesar di Indonesia. Dan teman-teman juga bisa membeli di Indodax, misalnya di Binance misalnya, ataupun apapun itu market kripto, untuk mendapatkan DAI dan digunakan sebagai alat transaksi di Project Metaverse. Nah, karena Metaverse ini menggunakan jaringan teknologi blockchain, yang teknologi blockchain-nya digunakan di sini the Polygon. Nah, kita harus sama-sama paham nih, semua teknologi itu membutuhkan bahan bakar, gas fee, entah mobil, entah handphone, semuanya membutuhkan itu. Ya, kalau mobil membutuhkan bahan bakar bensin misalnya, termasuk teknologi blockchain. Kalau teknologi blockchain jaringan Polygon, bahan bakarnya atau gas fee-nya kita membutuhkan Matic. Jadi sediakan juga Matic sedikit aja. Ya, setiap pembelian transaksi paling kita dipotong biaya gas fee-nya itu sekitar Rp500 atau Rp1.000, sedikit sekali. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman juga harus menyediakan Matic. Nah, belinya di mana? Sama, di toko kripto, di Indodax, Binance, dan lain-lain.
Nah, menariknya ke depannya kita sudah punya alat transaksi sendiri. Ini adalah bagian dari proyek ekosistem ini. Force Queen. Ya, saat ini adalah fase distribusi. Distribusinya selesai, maka Force Queen ini juga akan digunakan sebagai alat transaksi di ekosistemnya Metaverse. Ini luar biasa karena ini banyak potensi uangnya. Force Queen itu adalah aset digital yang kita dapatkan di proyek ini yang nanti akan mendapatkan nilai yang potensial. Karena jelas Force Coin ini akan digunakan, ada karakternya, ada fundamentalnya. Oke. Nah, jadi artinya teman-teman harus menyadari Metaverse punya alat transaksi sendiri ke depannya. Oke. Nah, dalam hal ini Metaverse adalah bisnis pemasaran. Paham pemasaran artinya teman-teman harus memasarkan program dan membeli program. Nah, program aset matrix system. Nah, dalam hal ini sudah 2 program aset matrix system sudah diluncurkan, yang mana kita akan ada 4 aset program, ya. 4 aset program: Tekstil, Universe, Boost Matrix, Overall Matrix. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 2 program aset, Tekstil dan Universe. Nah, jadi teman-teman harus menyadari program yang kita dapatkan yang sudah bisa kita aktifkan, kita beli, ada 2 aja saat ini. Nah, program ini itu adalah untuk tujuan ya, pembentukan ekosistem. Contoh, tekstil terfokus untuk pengembangan TR token dan distribusi NFT. Universe terfokus untuk pengembangan metaverse dan distribusi Force Queen. Boost Matrix itu adalah terfokus untuk pengembangan zona game. Of Real itu adalah matrix sistem yang terfokus untuk meningkatkan semua ekosistem. Nah, jadi semua matrix sistem ini mempunyai fungsional dalam hal target untuk pengembangan beberapa proyeknya. Nah, jadi teman-teman harus memahami itu. Artinya jelas bahwa Metaverse adalah pemasaran program aset. Oke. Nah, di sini pastinya kita harus paham dalam hal pemasaran program aset tekstil matrix. Nah, teman-teman di dalam tekstil matrix itu sendiri sudah disiapkan sebanyak 12 level program dan semuanya itu ada di jaringan Polygon blockchain. Jadi teman-teman bisa memiliki berapapun level, ya, bisa memulai dengan level 1, teman-teman bisa memulai dengan harga yang sangat murah, minim, ya, $5 aja. Teman-teman sudah bisa ikut mengembangkan bisnis ini. Jadi bisnis ini memungkinkan untuk siapa saja, kalangan apa aja. Jadi tidak ada kesulitan dalam hal memulai. Jadi $5 kita udah bisa memulai, mendapatkan sebuah peluang bisnis berskala global, anti scam, bisa dikerjakan selamanya, luar biasa. Nah, teman-teman juga kalau memang memiliki dalam hal keuangan yang cukup, bisa membeli level dalam 6 level misalnya, atau bahkan bisa membeli sampai level 12 seperti yang Power Team lakukan dan kawan-kawan lakukan. Kita beli semua sampai 12 level, bisa. Nah, dalam hal pembelian level di program ini tidak bisa kita beli satu persatu, ya. Dalam hal misalnya contoh ingin membeli level 5, langsung membeli level 5 nggak bisa. Karena aturan dalam smart kontraknya teman-teman harus membuka level, membeli level itu mulai dari level yang terendah. Level 1, level 2, 3, 4, dan 5. Nah, level-level program inilah yang kita pasarkan, yang pastinya ada manfaatnya. Ini adalah sistem bisnis yang bisa dipasarkan kembali, yang mana aliran dana di dalam pemasarannya itu untuk mitranya, bukan sistem bonus sponsor atau matching bonus atau pengumpulan dana. Jadi murni ketika kita memiliki sistem-sistem ini adalah kita sepenuhnya yang punya. Nah, jadi ini menarik. Nah, cara kerjanya gampang sekali. Di dalam 12 level ini ada 2 jenis matrik, namanya S6 matrik dan S3 matrik. Nah, kalau S6 matrik itu ada di level 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, dan 11. Ya, matrik S6 ini terdiri dari 2 orbit, ya, ada dua putaran, yang mana di dalam 2 orbit itu terdiri dari 6 titik matrik kosong. Satu siklusnya bisa menghasilkan 300%. Bonusnya dari pemasaran pribadi atau dari pemasaran orang lain, dalam hal ini bonus limpahan. Nah, artinya bisa dipahami ketika teman-teman memiliki matrik S6,
ya, membeli matrik S6 ada juga potensi pasifnya, tapi potensi, ya. Ketika teman-teman membeli, artinya ada potensi mendapatkan bonus tanpa melakukan pemasaran. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak menutup kemungkinan di dalam orbit ini orang lain yang memasarkan, upline-nya yang memasarkan misalnya. Sehingga hasil dari pemasaran upline itu kita dapat bonus 100%. Polanya seperti itu. Nah, kemudian di dalam 12 level ini ada namanya matrik S3. Matrik S3 ini ada di level 3, level 6, level 9, dan level 12. Kelipatan 3. Oke. Nah, jadi di sini dalam hal S6 ini sebenarnya adalah pemasaran langsung. Jadi tidak ada pembagian bonus kepada orang lain ataupun kita tidak ada potensi mendapatkan bonus dari orang lain atau dalam hal ini limpahan. Nah, pendapatannya matrik ini adalah matrik satu orbit, ya, satu orbit yang terdiri dari 3 matrik kosong, 3 titik matrik kosong. Satu siklusnya kita bisa menghasilkan 200%. Pendapatannya itu dari pendapatan pemasaran pribadi. Jadi di sini pastinya ketika teman-teman ingin menghasilkan di matrik S3 ini, teman-teman harus memasarkan program ini. Jadi setiap pemasaran terjadi, teman-teman dapat 100%, 100%, ya. Jadi 100% bonusnya. Jadi hasil pemasaran kita itu sepenuhnya untuk kita. Kalau untuk S3. Nah, selain dari sistemnya yang bisa dipasarkan kembali, program-program ini itu adalah program yang bisa mendistribusikan token-token energi. Token energi ini untuk apa? Ini adalah aset yang mana ini adalah elemen di dalam ekosistem. Ya, teman-teman akan mendapatkan aset token energi yang nanti bisa digunakan untuk memompa NFT misalnya. Nah, selain dari itu juga program-program ini adalah program yang bisa mendistribusikan NFT royalty ketika teman-teman mencapai level tertentu. Nah, jadi ada manfaat lain di dalam hal program aset matrik level ini untuk tekstil matrik. Nah, jadi harga tekstil matrik ini teman-teman bisa lihat di sini ada 12 level. Untuk level satunya itu 5 die stabil coin, level 2-nya itu 10 die stabil coin, level 3-nya 20 die stabil coin, ya, dan seterusnya berlaku dari 2 kali lipat dari harga level sebelumnya. Contoh misalnya level 4 40 die, berarti level 5-nya 80 dan seterusnya. Nah, kursnya dalam hal menentukan rupiahnya di satu die-nya itu $1, artinya kalikan kurs hari ini. Nah, maka ketemulah nanti rupiahnya. Nah, jadi ini estimasinya sama gas fee atau metiknya itu sekitar 100 ribuan, 110 ribuan. Teman-teman sudah bisa memulai untuk ikut terlibat di dalam peluang bisnis ini. Nah, jadi setiap level yang teman-teman aktifkan dalam hal beli, teman-teman juga harus menyiapkan satu metik setiap levelnya. Jadi kalau membeli sampai level 6, teman-teman juga harus menyiapkan 6 metik. Ya, cryptocurrency metik harus disiapkan juga. Nah, jadi teman-teman ini adalah harga tekstil matrik. Nah, totalnya kalau kita mau aktifkan semua itu kisaran sekitar 400 jutaan kalau nggak salah. Ya, kita sudah bisa memiliki sampai level 12. Tapi teman-teman bisa memulai dari level 1, ya. Nah, nanti ketika teman-teman kembangkan, pasarkan, dan menghasilkan bisa membeli level 2. Ya, bisa membeli level 3 dan seterusnya, dan pada akhirnya juga mencapai level 12. Bisnis ini adalah bisnis yang memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan terus-menerus. Ya, sistemnya memungkinkan untuk itu. Cara kerjanya atau sumber uangnya, tekstil matrik sistem ini cukup simpel. Untuk S6 itu kan ada 2 orbit dan ada 6 titik matrik kosong, yang mana ketika orbit pertama program 1 dan 2 terisi, itu bonusnya belum kita dapatkan. Bonusnya akan diberikan kepada mitra lain, ya, bukan diberikan ke Lado, ya, mitra lain, baik upline ataupun mitra lain, tergantung kondisi matrik pada saat itu. Kemudian dari hasil pemasaran di orbit yang kedua di program 345, di matrik 345 ini kita jelas dapat bonus masing-masing 100%, totalnya 300%. Oke. Nah, kemudian di matrik
yang keenam, matrik kosong yang keenam, di titik yang keenam ini, hasil dari pemasarannya ketika terisi, itu secara otomatis programnya akan membeli 6 matrik kosong kembali. Jadi polanya seperti itu. Nah, kesimpulannya satu siklus itu maksudnya terisi penuh, 6 titik matrik ini kita dapat 300% dari modal yang kita keluarkan di level tersebut. Nah, jadi teman-teman cukup potensial sekali. Nah, dalam hal pendapatannya unlimited, ya dapat 300%, kemudian kosong kembali, 300% lagi kosong kembali, dan terus seperti itu selamanya. Jadi teman-teman di sini tidak ada istilah tutup poin, ya, kontrak nggak ada. Teman-teman sekali mengaktifkan, selamanya teman-teman mendapatkan potensi dari bisnis, dari sistem itu. Oke. Nah, jadi kemudian untuk S3, cara kerjanya simpel sekali. Teman-teman mengaktifkan program S3, maka akan mendapatkan 3 matrik kosong, yang mana ketika teman-teman memasarkan dan orang bergabung, terisilah matriknya, maka akan dapat bonus 100%. Ya, untuk matrik satunya. Kemudian titik matrik keduanya juga 100%. Untuk titik matrik yang ketiganya itu 100%, tapi 100%-nya itu secara otomatis diambil oleh sistem, diperintahkan oleh algoritmanya untuk membeli kembali, dalam hal ini recycle. Maka ketika terisi penuh 3 matrik ini, maka kita mendapatkan 3 matrik kosong. Satu siklusnya kita dapat 200%. Unlimited, terus-menerus. Nah, jadi seperti itu aja cara kerjanya untuk matrik. Simpel sekali. Di sini bisa disimpulkan, ketika kita mengaktifkan matrik S6, artinya kita dapat 6 matrik kosong. Ya, 6 matrik kosong untuk diisi. Kemudian kalau S3, ketika kita mengaktifkan, kita dapat 3 titik matrik kosong. Ketika terisi penuh, kita dapat 200%. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, jadi di sini jelas bahwa ini sebenarnya logika pemasaran aja. Ya, kita memasarkan program, kita membeli program sekali, kemudian kita bisa memasarkan sebanyak 6 kali. Kalau S3 kita membeli 1 kali, kita bisa memasarkan 3 kali dalam satu siklusnya. Setelah itu akan terjadi perputaran recycle. Ya, nah recycle itu sebenarnya membeli ulang, itu yang harus dipahami, tapi sudah diatur dalam smart kontraknya. Nah, dalam hal ini ada program berikutnya. Universe, ini adalah matrik yang kedua, program aset yang kedua. Nah, Universe Matrix System ini juga disediakan, ada beberapa level di jaringan Polygon, ada 9 tier level. Nah, dalam hal ini, setiap tiernya ini dia mempunyai jenis matrik seperti ini, ya. Matrik Universe di setiap tier ini, ada 9 tier ini, itu ada 62 titik matrik, kemudian terdiri dari 5 orbit. Nah, setiap titik matrik ini nilainya 15%. Kalau terisi penuh, kita bisa hitung terisi penuh, berarti pendapatan kita itu 930% dari modal yang kita keluarkan. Nah, 930% ini potensinya itu akan aktif selama 30 hari. Jadi kalau dalam 30 hari itu kita bisa penuh, matriknya terisi penuh, dalam hal terisi penuh ini kita bisa memasarkan sendiri ataupun dari pemasaran orang lain, dalam hal ini limpahan. Jadi potensi limpahan juga ada, maka terisi penuh jelas kita dapat 930%. Oke. Nah, dalam hal tier level program Universe Matrix ini, selain dari program matrik yang pemasaran, juga dia bisa mendistribusikan aset lain. Dia juga akan mendistribusikan Force Queen, kemudian token energi, kemudian elemen dari NFT. Jadi sebagai syarat untuk mendapatkan NFT juga. Oke. Kemudian untuk cara kerjanya, gampang. Ketika teman-teman mengaktifkan program Universe, maka teman-teman akan mendapatkan pasif dan aktif bonus dari Matrix Universe. Jadi, Matrix Universe ini adalah program aset yang teman-teman bisa pasarkan, atau teman-teman beli aja, tunggu nanti ada potensi limpahannya. Tapi potensi, ya. Potensi itu maksudnya kadang cepat, kadang lambat. Jadi tidak bisa ditentukan. Ini bukan investasi.
Nah, ketika teman-teman mengaktifkan, maka jelas akan mendapatkan potensi setiap titiknya 15%, yang mana ini terdiri dari 5 orbit dan 62 titik, potensinya 930%. Pendapatannya dari mana? Dari pemasaran pribadi, kemudian dari limpahan struktur jaringan, dari limpahan upline, ya, upline atas, upline atasnya lagi, kemudian dari pemasaran limpahan dari bawah. Jadi ada banyak potensi. Nah, untuk Universe sendiri ada aktif bonusnya juga. Aktif bonus ini unlimited sifatnya. Setiap teman-teman memasarkan program Matrik, Universe ini akan mendapatkan bonus referral 10%. Ya. Kemudian kalau seandainya di kedalaman kedua memasarkan dan teman-teman akan mendapatkan 7%. Kemudian di kedalaman berikutnya memasarkan dapat 4% sampai kedalaman 4. Jadi aktif bonus ini unlimited sifatnya. Nah, kalau untuk pendapatan potensi dari Matrik itu sendiri, itu ada 62 titik aja dalam 1 bulan. Kemudian teman-teman nanti memperpanjang kembali durasi waktunya. Nah, dalam hal memperpanjang itu harganya lebih murah daripada kita membeli awal. Jadi 5 kali lebih murah. Kalau harga tier level itu 50 die, level 1, maka ketika kita memperpanjang, itu cukup mengeluarkan nilai 10 die stabil coin. Bisa menggunakan die, bisa juga menggunakan saldo force coin. Oke. Kemudian di sini ada harganya. Jadi harga matriks sistem Universe ini berbeda dengan harga tekstil matrik. Jadi cukup mahal. Dalam hal ini ketika teman-teman membeli level 1, itu harganya 100 die. 100 die ini akan digunakan untuk pembelian tier dan coin set. Kalau untuk level 2, 200 die stabil coin, level 3, 400 die stabil coin, dan seterusnya berlaku harganya itu 2 kali lipat dari level sebelumnya. Kursnya tetap dolar, 1 die sama dengan 1 dolar. Untuk gas fee-nya itu setiap level teman-teman harus menyiapkan 1 matic. Oke. Nah, di sini ada juga peluang potensi pasif juga dalam hal NFT. Jadi kita di sini ada aset digital NFT royalty. NFT royalty ini adalah aset digital yang mana ada fungsionalnya juga. Selain kita mendapatkan aset, kita pegang, kita mempunyai aset tersebut, ada manfaatnya untuk mendapatkan passive income setiap bulannya. Nah, untuk mendapatkan NFT royalty ini, teman-teman harus memulai dari Just NFT. Jadi kita harus memiliki Just NFT dulu, dengan syarat membeli level 5 level tekstil matrik dan 3 level universe. Maka teman-teman sudah bisa mendapatkan Just NFT. Ketika sudah ada Just NFT, teman-teman juga dapat token energi, dan token energi ini bisa digunakan untuk memompa Just NFT-nya supaya menjadi NFT level 1. Ya, berapa energi yang dibutuhkan untuk memompanya supaya dia mempunyai fungsional? Itu 3.500 energi token. Kalau kita punya NFT aktivator, maka kita sudah dapat fungsionalnya, yaitu mendapatkan dividen bonus ya yang akan didistribusikan setiap bulan. Teman-teman bebas memiliki koleksi NFT ini sebanyak mungkin. Kalau teman-teman bisa mengkoleksi sebanyak 3 NFT dan digabungkan, maka itu bisa ditingkatkan menjadi NFT level 2, sehingga fungsionalnya juga meningkat. Begitu juga NFT level 2 digabungkan 3, maka teman-teman juga akan mendapatkan NFT level 3 dan seterusnya. Di sini ada 7 jenis NFT yang disiapkan dan teman-teman bisa meningkatkan secara bertahap. Persentase bonus akan diberikan itu totalnya 30% dari keuntungan Metaverse ekosistem yang akan didistribusikan melalui format NFT ini. Status distribusinya untuk level 1 itu 10%. Ya, kalau seandainya ada 1.000 orang yang memiliki aktivator NFT level 1, maka alokasi 10% ini akan dibagikan ke 1.000 orang. Kalau seandainya NFT level 2, kita akan mendapatkan alokasi 11% dari 30% ini. NFT level 3 12%,
NFT level 4 atau Pro Manager itu 13%, NFT level 5 atau Presenter itu 14% dari 30% ini, NFT level 6 atau Ambassador itu 15% dari 30%. Yang tertinggi itu adalah NFT level 7 atau Millionaire Club Member, 25%. Nah, tapi untuk mendapatkan NFT lebih tinggi, artinya kita harus memulai dari mengkoleksi NFT level 1 dulu. Sebanyak mungkin kita gabungkan, tingkatkan, dan pada akhirnya kita mendapatkan NFT yang mempunyai fungsional lebih baik. Kenapa semakin tinggi NFT-nya semakin bagus pendapatannya? Karena dalam hal mempunyai NFT level 4, mungkin tidak banyak orang yang punya. Mungkin anggaplah di seluruh dunia ada 4 orang. Sehingga 13% ini dibagi 4 orang aja. Perbedaannya di situ. Nah, jadi dalam hal NFT, ketika kita memiliki NFT level yang tinggi, maka pendapatan passive income-nya pasti juga akan sangat tinggi. Nah, untuk mendapatkan NFT ini, teman-teman bisa mendapatkannya dari program Matrix tadi, ya, program Matrix Universe dan Tekstil. Selain dari itu juga, teman-teman bisa membeli di OpenSea kalau ada yang mau jual, tapi harganya cukup tinggi. Jadi, langkah terbaiknya mendapatkan NFT aset digital ini melalui Matrix. Ya, selain kita dapat NFT-nya, kita dapat sistem Matrix-nya. Seperti itu. Kemudian, Porcoin. Porcoin ini adalah aset digital, sama seperti NFT, sejenis cryptocurrency. Saat ini fase distribusi, artinya belum dimarketkan atau belum listing. Teman-teman manfaatkan peluang ini. Teman-teman bisa mendapatkan distribusi Porcoin dengan harga yang murah melalui program microblock network-nya, ya. Jadi teman-teman bisa membeli TIR, kemudian mendapatkan bonus. Nah, dalam hal penerimaan bonusnya teman-teman bisa setting, ya, bisa menerima Porcoin semua atau DAI stabil coin semua atau 50-50, 50% Porcoin, 50% DAI stabil coin dari setiap titik Matrix tadi, yang 15% tadi. Jadi kalau kita dapat bonus dari Matrix, itu bisa kita atur mau nerima apa, Porcoin semua atau DAI stabil coin semua atau setengah-setengah. Nah, artinya Porcoin jelas bisa didapatkan dari network, dari jaringan, dari sistem Matrix. Tapi selain itu, untuk lebih cepatnya, teman-teman bisa memiliki Porcoin melalui microblock coin set. Ya, dari coin set itu teman-teman akan mendapatkan distribusi Porcoin. Membeli langsung dalam hal membeli coin set itu. Nah, microblock untuk coin set itu pertama kali diluncurkan, itu microblock pertamanya itu dimulai dari harga 0,25 DAI stabil coin. Kemudian microblock yang keduanya 0,26 DAI stabil coin. Dan ini terus meningkat. Saat ini open microblock yang kelima, harganya 0,35 DAI stabil coin. Jadi sudah naik harganya dibanding 2 bulan yang lalu. Nah, dalam hal distribusi, teman-teman bisa melihat Porcoin ini sudah didistribusikan 30% dari total 468 juta lebih pool supply-nya. Nah, saat ini sudah didistribusikan 142 juta. Holdernya atau orang yang memegang Porcoin ini sampai saat ini ada 68.000 lebih address wallet. Oke. Nah, jadi teman-teman, satu DAI stabil coin itu kita bisa mendapatkan 2,8 meta Porcoin. Jadi manfaatkan fase distribusi ini, ya, walaupun nanti setelah listing kita tetap bisa mendapatkan Porcoin, tapi belinya di market, ya pastinya harganya sudah cukup tinggi. Karena ketika dilistingkan, Porcoin sudah digunakan di dalam ekosistem, permintaan meningkat, maka harganya tumbuh, pastinya sudah cukup mahal. Nah, jadi teman-teman ada peluang di fase distribusi ini, manfaatkan sebaik mungkin, baik dari networknya atau langsung membeli coin setnya. Oke. Nah, di dalam hal pengembangan bisnis, kita membutuhkan kenyamanan. Nah, di sini kami melihat, ya, teman-teman harus mengetahui apa aja kenyamanan utama bisnis Metaverse. Nah, dalam hal ini di Metaverse tidak ada beban sistem, tidak ada payout, jadi tidak usah khawatir gagal bayar, tidak usah khawatir sistemnya bubble,
Jadi nggak ada. Dan sistem ini tidak bisa di-sniper atau ditembak dalam hal bahasa network. Ini nggak bisa karena tidak ada kelemahannya. Jadi cukup aman secara beban sistem karena memang ketika 5 die masuk di dalam sistem, maka detik itu juga langsung didistribusikan. Jadi tidak ada payout ya. Kemudian di sini juga tidak ada beban moral karena apa yang mau kita terbebani. Sistemnya transparan, ya, sistemnya seutuhnya adil dan tidak melibatkan orang, dalam hal ini terdesentralisasi. Maka kalau dulu teman-teman memasarkan produk investasi, memasarkan produk-produk sejenis network kepada teman sekolah misalnya, dan pada akhirnya mereka merugi. Ya, mereka masuk 10 juta, kita hanya dapat 10%, tapi kita mengorbankan mereka. 1 bulan, sistemnya scam misalnya. Maka ada rasa bersalah seperti itu. Di sini nggak akan terjadi ketika teman-teman benar cara mengembangkannya. Jadi metaverse cukup baik karena tidak menciptakan beban moral ya atau permusuhan. Nah, dalam hal ini metaverse ini mempunyai kelebihan dari sisi kenyamanannya pastinya. Kita sampaikan informasi tentang proyek ini, sebenarnya kita memberikan peluang bisnis kepada orang lain. Ya, jadi harapannya teman-teman bisa memahami bahwa metaverse lebih unggul secara beban dalam hal moral pengembangan. Oke. Kemudian juga bisnis ini anti scam atau tidak ditemukan penyebab scamnya. Oke, kemudian juga bisnis ini transparan 100%. Jadi semuanya bisa dilacak, mau login ke ID orang lain pun bisa, mau lihat isi wallet orang pun bisa, melihat dana-dana transaksi secara keseluruhan bisa, melihat skrip programnya itu juga bisa. Jadi semuanya terbuka dan teman-teman cukup nyaman dalam hal menjalankan bisnis metaverse. Ya. Jadi ketika transparansinya 100%, ya pastinya tidak ada penipuannya, karena ketidaktransparansi salah satu faktor proyek itu ada resikonya atau ada potensi penipuannya. Kemudian yang kelima, ini menarik sekali, independent business owner. Jadi dengan adanya proyek metaverse ini, teman-teman akan mendapatkan kebebasan sepenuhnya. Ya, hasil dari pemasaran tidak diberikan kepada perusahaan tertentu, individu tertentu. Teman-teman juga tidak ada aturan-aturan dari sentral. Jadi ketika teman-teman mengaktifkan program Matrik, seutuhnya itu adalah program untuk masing-masing orang. Teman-teman bisa memilikinya seutuhnya, mengembangkan dengan caranya masing-masing, sesuai dengan skill pemasaran atau skill bisnisnya masing-masing. Tidak ada aturan yang ditetapkan, semua orang bebas melakukan apapun. Yang jelas, Lado Oktanikop hanya membuat sistemnya, kemudian ditaruhnya di dalam jaringan Polygon blockchain, semua orang bebas memiliki sistem tersebut untuk dijadikan bisnis yang mandiri. Kemudian Lado juga menghubungkan dengan aset-aset lain, aset digital. Teman-teman juga bisa mendapatkan peluang uang dari situ dan mengembangkannya. Hanya itu kok. Ya, jadi sebenarnya Lado Oktanikop hanya menyediakan sistem dan asetnya, silakan kita kembangkan. Sampai saat ini Metaverse ada 1 juta lebih orang yang bergabung, artinya di Metaverse ada 1 juta lebih ownernya. Ini menarik karena bisnis ini sepenuhnya kita dapatkan dan di sini tidak ada kontrol dalam hal sistem ataupun dana. Jadi dana tidak ada di pihak ketiga, diatur-atur oleh perusahaan, diatur-atur oleh owner atau admin, nggak ada. Sistemnya juga tidak dikontrol, tidak mungkin dimatikan, di-banned, tidak ada. Jadi benar-benar nyaman, benar-benar mendapatkan bisnis owner atau bisnis yang mandiri. Nah, di sini dalam hal kenyamanan ada namanya anti-scam. Ya, teman-teman harus menyadari scam itu adalah bahasa Inggris, ketika kita terjemahkan adalah penipuan. Kalau teman-teman selama ini pernah mengalami kerugian dalam hal ikut project scam, artinya jelas project itu memang direncanakan untuk menipu. Kalau teman-teman selama ini dalam hal bisnis tidak mendapatkan uang karena bukan dari scam atau penipuan, artinya itu adalah kegagalan. Itu ada perbedaan ya. Nah, di project Metaverse itu tidak ditemukan penyebab scam dan kita harus memahami ciri-ciri scam itu sendiri. Pertama,
Resiko pasti ada ketika ada pengumpulan dana. Jelas ketika dana ada di pihak ketiga, dana tersebut lepas dari kendali kita. Pastinya dari dana tersebut dikendalikan oleh orang lain, perusahaan, ataupun individu tertentu. Nah, dalam hal ini, jangankan sejenis network, ketika ada unsur pengumpulan dananya, banyak kita dengar kasus perbankan, banyak kita dengar kasus asuransi. Nah, maksudnya apa? Jangankan sekelas bisnis network, perbankan pun, perusahaan-perusahaan yang legalitasnya jelas, itu pun bisa menipu karena faktor pengumpulan dana. Metaverse nggak ada pengumpulan dananya. Metaverse adalah pemasaran langsung yang menggunakan sistem smart contract terdesentralisasi penuh. Kemudian sistem terpusat. Sistem terpusat ini maksudnya ketika sistem tersebut sentral dikendalikan. Dikendalikan oleh admin, IT programmernya atau ownernya. Ada beberapa kasus misalnya ketika kita mengembangkan bisnis sentral ini, sistem terpusat ini, tahu-tahu tim kita, struktur jaringan kita berpindah misalnya. Atau mungkin akun kita di-ban, ya, di-banned, atau ada perubahan sistem mendadak seperti itu yang merugikan kita. Itu biasa terjadi di sistem terpusat. Nah, Metaverse tidak ada unsur sistem terpusatnya karena sistem Metaverse adalah terdesentralisasi menggunakan smart contract. Kemudian ciri-cirinya juga scam itu biasanya menawarkan keuntungan besar tanpa kerja. Ya, masuk 10 juta nanti 1 bulan dapat 30 juta misalnya. Tanpa jelas dananya itu didapat dari mana. Nah, dalam hal ini pastinya itu adalah ciri-ciri yang paling sering kita temukan. Dan ini biasanya penawaran produk investasi. Nah, produk investasi itu adalah produknya investasi tapi dijalankan dengan sistem network. Ya, paket-paket investasi 10 juta, 5 juta, ya, tinggal masukkan dana 10 juta nanti dapat 2% per hari. Itu ciri-cirinya jelas menawarkan keuntungan besar tanpa kerja. Di atas rata-rata bunga investasi perbankan atau analisis keuangan. Jadi nggak masuk akal seperti itu. Nah, dalam hal ini Metaverse, setiap bonus, setiap pendapatan yang kita dapatkan ada sebab akibatnya. Metaverse adalah bisnis pemasaran. Teman-teman mendapatkan uang ketika teman-teman memasarkan, ketika ada orang lain yang memasarkan. Nah, jadi jelas bahwa Metaverse tidak menawarkan keuntungan besar tanpa kerja, walaupun ada potensi pasifnya. Ya, tapi pasif dalam hal ini adalah potensi di Metaverse. Kemudian server terpusat. Ada beberapa kasus yang sering kita temukan di dalam bisnis pada umumnya, lagi semangat-semangatnya mengembangkan bisnis, tahu-tahu bisnisnya tidak bisa diakses. Ya, servernya tidak bisa diakses, domainnya mati total seperti itu. Setelah dicek, ternyata server data terpusat, ya, datanya diambil alih oleh hacker, ya, kompetitornya misalnya diserang, itu bisa terjadi. Atau mungkin diambil alih oleh yurisdikasi atau kekuasaan tertentu. Atau mungkin memang sengaja dimatikan oleh yang punya proyek. Ya, ketika mereka dapat keuntungan besar, sudah banyak dana terkumpul, mereka matikan servernya sehingga kita kehilangan akses di akun kita, bisnis kita. Padahal kita sudah mengembangkan bisnis tersebut, kita sudah memasarkan, dan akhirnya kita tidak mendapatkan hak kita. Kenapa? Karena ada unsur ini, server data terpusat. Metaverse itu tidak ada server data terpusat, sistemnya menyebar, terdesentralisasi. Ya, jaringan data itu ada di jaringan teknologi blockchain, internet seluruh dunia. Ya, jadi sangat tidak mungkin dihack, dimatikan, dihentikan. Bahkan Lado Oktaniko pun tidak bisa mematikan sistemnya. Nah, ini hebatnya Metaverse karena tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Sekali diluncurkan, maka selamanya dia akan ada. Ini menariknya di situ. Oke. Nah, dalam hal ciri-ciri di atas tidak ditemukan di Metaverse, ya tadi saya detailkan juga tidak sama sekali ditemukan di Metaverse. Ya, teman-teman bisa melihat pengalaman-pengalaman kita masa lalu pasti ada unsur-unsur ini. Ya, ada pengumpulan dana, itulah penyebab kenapa kita sering ditipu. Nah, Metaverse tidak ada unsur-unsur seperti bisnis pada umumnya karena sudah menggunakan teknologi yang cukup baik, maka
Metaverse ini disepakati di banyak negara anti scam, ya, tidak ada penyebab penipuannya, tidak mungkin ada penipuannya, ya, dari sistemnya. Nah, ini menarik. Metaverse akan ada selamanya. Nah, dalam hal ini teman-teman yang sudah bergabung mungkin masuk ke sini untuk meningkatkan pemahaman, tapi banyak juga yang belum bergabung, yang tadinya diundang oleh mitranya atau upline-nya. Dalam hal ini pastinya sudah menerima informasi awal tentang Project Metaverse, tapi di sini saya sedikit jelaskan tentang cara pendaftaran atau pembelian programnya. Nah, nanti teman-teman ketika ingin mendaftar hubungi yang mengundang di Zoom ini. Teman-teman bisa melakukan pembelian level programnya. Nah, untuk ikut dalam Project Metaverse ini nggak ribet, nggak seperti bisnis sentral, bisnis pada umumnya. Nggak ada istilah input-input data. Kita hanya menghubungkan beberapa aplikasi terdesentralisasi. Di sini dibutuhkan Trust Wallet, Token Pocket, atau sejenis wallet digital lainnya. Kemudian teman-teman install. Setelah diinstal, buat wallet masing-masing dan nanti dapat namanya kode prasa atau private key. Itu disimpan seaman mungkin. Itu adalah akses untuk wallet, ya. Nah, artinya ketika teman-teman sudah memiliki wallet, membuat wallet itu adalah dompet cryptocurrency. Di situ bisa nyimpan apa aja, NFT, cryptocurrency, bukan hanya Matic, bukan hanya DAI, bukan hanya Porscoin, tapi bisa nyimpan Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency lainnya. Nah, itulah fungsi dari dompet wallet. Nah, setelah teman-teman install dan membuat wallet, pastinya saldonya kan kosong, ya. Karena Metaverse ini menggunakan alat transaksi DAI stablecoin, jadi teman-teman harus mengisi saldo DAI stablecoin-nya dan sedikit Matic. Bagaimana cara mengisinya supaya saldonya ada? Teman-teman keluarkan rupiah, beli di toko kripto. Ketika teman-teman membeli di toko kripto, nanti dapat DAI stablecoin-nya, kirim ke dompet masing-masing. Kalau nggak bisa beli sendiri, minta tolong ke upline-nya. Nah, nanti sudah ada saldonya sesuai kebutuhan, tinggal minta link referralnya, masuk ke dap browsing, lakukan pendaftaran. Ya, tinggal klik-klik aja, hubungkan aja. Nah, sudah mendaftar, teman-teman bisa mengakses untuk melakukan pembelian. Dalam hal ini mengaktifkan level matriknya. Sudah aktif matriknya, menghasilkan bonus, ya, maka bonusnya langsung instan masuk ke wallet handphone masing-masing. Kalau bonusnya udah masuk ke handphone wallet masing-masing, maka itu adalah aset kita, udah punya kita. Nah, teman-teman bisa menjadikannya rupiah dengan cara menjual di toko kripto atau jual ke upline, minta tolong kepada upline-nya masing-masing, atau juga mungkin teman-teman ingin merubahnya ke aset digital lain, misalnya mau dijadikan Ethereum, ya, mau dijadikan Bitcoin, ya tinggal masuk ke menu swap-nya atau exchanger desentralisasinya. Nah, jadi sesimpel itu untuk bergabung di Project Metaverse. Oke, teman-teman. Dalam hal ini kita sudah menyampaikan informasi awal tentang Project Metaverse. Power Team Indonesia secara rutin mengkampanyekan bisnis ini untuk menciptakan peluang baru di Indonesia. Karena bisnis ini cukup diterima di banyak negara, kita juga harus ikut mengambil peluang bisnis ini. Nah, di sini kami telah menyampaikan beberapa informasi penting. Dan kami juga ada akademi setiap malam Kamis, secara detailnya membahas tentang Porscoin, NFT, teknologinya, strategi pengembangannya, dan banyak lagi. Itu setiap malam Kamis. Tapi setelah teman-teman bergabung. Nah, di sini saya menyimpulkan apa itu Metaverse. Metaverse ini adalah sebuah sistem atau DeFi project, bisnis pemasaran program aset, yaitu matrix system, yang tersedia itu ada tekstil dan universe. Untuk tekstil ada 12 level dan universe ada 9 level. Inilah produk utamanya. Dan ini ada di jaringan Polygon dan sistemnya terdesentralisasi. Nah, teman-teman pastinya kita memasarkan program-program ini. Dan program ini bisa menghasilkan DAI stablecoin ketika teman-teman memasarkan atau mengembangkannya. Atau mendapatkan potensi DAI stablecoin. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan aset digital berupa token energi dari
program-program ini dan juga mendapatkan Porsche Queen. Dan juga program ini bisa mendistribusikan NFT. Kedepannya program ini itu akan menghubungkan banyak elemen dan akan membentuk sebuah ekosistem besar, yaitu Metaverse Ecosystem. Di dalam Metaverse Ecosystem itu ada banyak pengembangan yang terhubung masing-masingnya, ada Metaverse, NFT, zona game, ya. Kemudian ada banyak lagi pengembangan secara keseluruhan, yaitu pengembangan DeFi project. Nah, jadi harapannya informasi ini bisa diterima dengan baik. Pada dasarnya ini adalah bisnis baru, ya. Pastinya teman-teman membutuhkan pemahaman baru, ya, belajar hal-hal baru tentang smart contract, blockchain, cryptocurrency. Nah, mungkin ini di beberapa orang mungkin terasa sulit, karena sulit itu sendiri karena baru mendengar tentang blockchain, baru mendengar tentang cryptocurrency, tapi pada dasarnya itu bisa dipelajari. Nah, bisnis ini cukup unggul secara kekuatan, ketahanan sistem, teknologi, dan lain-lainnya. Maka harapannya ini bisa menjadikan solusi yang selama ini sering ditipu bisnis online. Inilah solusinya. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan metaverse secara umum di Indonesia. Kami terhubung dengan global internasional untuk informasi terupdate dan strategi pengembangan. Dan kami juga menyiapkan segalanya, kami membangun semuanya, kami membuat karakter tim leader kami paham tentang proyek ini, kami juga membangun channel YouTube untuk akademi, kami juga membangun Telegram group untuk informasi dan akademi, kami juga membentuk beberapa grup WhatsApp untuk materi akademi dan edukasi lainnya. Nah, jadi kami juga membentuk saluran-saluran pemasaran yang bisa dijadikan untuk tempat memasarkan proyek ini, ya, di grup-grup Facebook misalnya. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa menerima informasi ini dengan baik dan mendapatkan manfaat, dan manfaatnya juga dibagikan kembali kepada orang lain.